Di segmen yang ketiga ini, kita akan bicara mengenai bagaimana membantu, menangani, terutama dari gereja nih, Mm-mm. dan komunitas orang Kristen dalam gereja ini, bagaimana sih kira-kira peran kita. Nah, contohnya seperti ini, Bu. Ada satu teman kita yang bertanya, dia seorang yang mengalami depresi selama berapa tahun. Nah, itu cukup lama, pasti berat ya, Bu ya. Mm-mm. Dan dia mencoba coping lah istilahnya, seperti di segmen 2 itu, dengan berdoa, dengan pelayanan. Tapi dia merasa itu tidak membantu. Akhirnya sampai dia memutuskan untuk berhenti ke gereja, tidak berdoa lagi, dan mulai ke psikiater. Dan ketika itu baru dia merasa sembuh, karena memang karena obat. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, Bu, sebagai komunitas gereja. Apakah memang gereja tidak memiliki kemampuan atau peran membantu orang-orang yang depresi seperti ini? Apakah memang satu-satunya cara adalah dengan obat-obatan secara klinis? Bagaimana ya, Bu, ya, kita sebagai orang Kristen, sebagai um, komunitas gereja menyikapi ini? Ya, jadi kalau kuncinya ada di pertanyaan itu sendiri ya. Mm-mm. Tadi dia bilang menahun, sudah bertahun-tahun. Ya, Itu mau menunjukkan bahwa ini sudah cukup severe ya. Kalau kita lihat dari range depresi itu sendiri, dari yang mild sampai kepada severe, kalau sudah menahun itu berarti dia sudah cukup berat depresinya. Sehingga kalau sudah depresi yang berat, kita tahu bantuan yang ringan itu hmm, tidak lagi bisa menolong dia, counseling atau iya, iya, jam-jam itu sudah tidak lagi membantu dia. betul. Sehingga memang dia harus dirujuk kepada psikiater yang bisa memberikan dia bantuan dengan obat-obatan. Iya, Nah, karena pada kondisi tertentu memang bicara dengan orang depresi itu sangat sulit ya. iya. Seakan semua nasihat, semua firman yang dibagikan itu Mm. tidak ada yang bisa bisa menembus masuk begitu Ya, seakan-akan. orang depresi kan tadi kita bahas waktu itu ada ciri-cirinya tuh isolate. Hmm, Jadi dia mengisolasi dirinya, menutup semua akses orang-orang mau membantu dia, dan dia berputar pada pikirannya sendiri. mm, mm, Ada yang namanya rumination itu ya, mm, satu mm. pikiran tentang past event yang terus mengganggu dia. Ya, Past ya, ya, and ya, negative ya, ya, lagi, ya, ya. yang terus mengganggu dia. Penyesalan yang terus menyiksa dia Iya, begitu ya. dan itu memblocking dia untuk mendapatkan masukan dari orang lain, Mm, mm. dari konselor atau dari hamba Tuhan atau dari teman-teman persekutuannya dia. Itu sudah dia block sehingga dia ada di dalam ini ya, kesempitan pikirannya sendiri. Nah, kalau itu sudah menahun, dia biarkan seperti itu, maka biasanya ya akibatnya dia sulit untuk berfungsi secara normal, harus dibantu dengan obat. Untuk apa sih obat itu? Bukan untuk membuat dia kemudian berlangsung lama dengan obat-obatan yang membuat dia tuh kehilangan kesadaran. Tidak, sama sekali bukan seperti itu. Justru dia yang tadinya misalnya dia susah bangun ya, Mm, susah mm. untuk berfungsi seperti itu, dibantu dengan obat-obatan yang antidepresan supaya dia bisa beraktivitas. Ya. Dan setelah itu kita nggak boleh biarkan terus mengandalkan obat. Kita harus membantu dia dengan coping skill tadi lagi, Mm, mm. coping skill yang benar, yang tepat untuk membantu dia bisa Jadi kemudian memang bebas harus diakui pada satu tahapan tertentu memang obat-obatan membutuhkan. itu sangat dibutuhkan Iya, ya. Kalau tidak, tidak ada nasihat yang bisa masuk, tidak iya, ada support yang bisa diterima begitu ya. iya, Walaupun iya. banyak yang support, dia merasa tidak ada yang support karena kondisinya itu ya. Sekali lagi ya kita balik yang waktu itu kita bilang tentang stigma. Mungkin Mm, orang takut kalau ke psikiater itu akan dicap wah orang mm, yang mm. ada ketergantungan obat dan sakit jiwa dan sebagainya. Jadi oke ya, Bu Padahal ya. tidak. Kalau Oke, kalau sudah di tahapan tertentu tahapan ya seperti carilah itu. bantuan psikiater. Betul, Tidak ada masalah seperti itu. betul. Tapi yang mungkin yang harus kita tekankan setelah mendapatkan bantuan psikiater, ada kemampuan kognitif, Iya, emosi yang lebih stabil, carilah kemudian ya, support dari teman-teman gereja juga. Di betul. situ gereja sudah bisa kemudian memberikan supportnya dan dukungan Coping dalam skill tadi. berbagai bentuk ya. Coping skill tadi ya. Jadi Mm-mm. memberikan dia kepada orang-orang seperti ini untuk mengarahkan kepada hal yang positif, hal yang akan membantu dia. Mm-mm. Misalnya tadi dia akan dapat komunitas yang bisa membantu dia, yang memberikan pikiran-pikiran yang positif, Ya, ya. kayak gitu. Jadi gereja tidak perlu mempolarisasi juga bahwa
psikiater itu adalah di luar gereja, Iya, kami juga setuju atau tidak setuju, tapi justru menjadi satu uh, kesatuan kerjasama ya iya, dalam iya, menolong iya, orang ini ya. betul, Penting juga gereja mungkin memiliki dokter-dokter yang baik, yang dikenal, yang betul, bisa dirujuk, betul. bisa dibina bersama-sama seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, pertanyaan berikutnya ini yang terakhir Ibu ya. Ini juga bagus juga, ini juga Mm-mm. mengenai seseorang yang depresi itu harus melakukan apa gitu ya. Pertanyaan itu mengenai seseorang yang mengalami depresi ya, tentunya lagi-lagi. Dan dalam keadaan ini tentu dia mungkin sangat terganggu ya, karirnya dan impiannya Mm-mm. tidak bisa fungsional. Mm-mm. Dia bertanya, dalam keadaan berantakan seperti ini dia harus ngapain? Mm-mm. Apakah dia harus menghilang dulu, membenahi hidup dulu, bahkan dia bertanya, apakah saya harus, lagi-lagi tentang gereja ini Bu, Mm-mm. apakah saya harus tetap ke Berhenti gereja pelayanan. atau eh, berhenti dulu dari gereja? Karena dia merasa hidupnya aja mungkin nggak beres, kerjanya nggak beres. Apakah kalau dia malah sibuk di gereja itu bisa membantu? Kan kelihatannya bagi dia itu suatu kontradiksi gitu. Ya, banyak pertanyaan seperti itu ya datang kepada saya bahwa kalau ada lagi masalah, apakah boleh tetap di gereja, Hmm, apakah boleh tetap pelayanan, atau menarik diri dulu. hmm, Saudara, yang kita mesti tahu itu adalah bahwa gereja itu adalah satu tempat persekutuan atau satu jemaat, itu adalah di mana Kristus sebagai kepala itu dia sedang mau menguduskan gerejanya, dan satu-satunya tempat di mana Kristus mau menguduskan, menyucikan kita itu adalah melalui gereja ya, sarananya. Sehingga itu mau menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang dikuduskan itu berarti orang-orang yang sedang tidak beres kan, yang tidak baik-baik hidupnya. Seorang yang pendosa yang akan datang ke gereja. Jadi kalau saudara berpikiran bahwa saya harus menghindar dari gereja karena saya lagi sedang ada masalah, saya ada depresi, ada dosa, saudara salah. itu salah. Karena justru waktu Kristus datang, Kristus mau mati bagi kita dan menyucikan kita, itu justru kepada jemaatnya. Ya, justru pada saat-saat kita merasa paling lemah, paling merasa banyak kesalahan, disitulah kita perlu masuk mendekat di dalam gereja itu ya, karena Iya, itu menjadi sumber support dan tempat kita betul. kemudian bisa dikuatkan dengan Cuman memang firman. banyak sekali orang yang merasa masuk ke dalam gereja itu berarti masalah-masalahnya dia itu akan menjadi Ya, obrolan, menjadi dia akan malu kalau orang semua tahu tentang masalahnya dia. mm-mm, Maka ini juga satu introspeksi buat kita orang-orang yang dalam gereja ya, orang-orang dalam persekutuan, bahwa jikalau ada salah satu saudara kita yang sedang bermasalah atau sedang depresi, apapun masalahnya dia, sangat baik bagi kita tuh untuk tidak menjadikan itu satu perbincangan yang hmm, terbuka. ya, Tapi kita orang-orang yang tahu itu, jadikan support system buat dia. Doakan dia, bawa dia di dalam doa pribadi kita juga, atau bawa dia dalam persekutuan yang boleh merenungkan firman Tuhan, mencari sumber-sumber penghiburan dari hmm. firman Tuhan. Atau juga bisa jadi salah satu bentuk yang salah menimbulkan kekecewaan Mm-mm. karena ada ekspektasi juga. Ini yang ekstrim nih Bu, Ah ya, saya datang ke gereja dan gereja bisa dan wajib menyelesaikan semua masalah saya, dan ketika tidak mendapatkan itu misalnya, itu menjadi sesuatu kekecewaan yang sangat besar gitu. lalu mundur dari Lalu gereja. mundur dari gereja gitu. Padahal mungkin beda ya Bu ya, mungkin konsepnya nggak begitu ya, tapi gereja tempat anak-anak Tuhan menggumulkan bersama begitu ya, Iya, betul. masalah saudara-saudaranya juga. Tetap Betul. kita kembalikan lagi kepada anugerah Tuhan Mm-mm. dan berlutut bersama-sama, mendoakan bersama-sama, mencari solusi bersama. Jadi kalau kita lihat orang yang masuk ke gereja dan masalahnya itu juga kita harus bantu ya. Mereka jangan-jangan dengan datang ke gereja mencari pertolongan itu karena entitled, Mm-mm. merasa saya jemaat kok, saya harus ditolong. Tapi yang saudara lakukan itu waktu sudah kemudian ada pertolongan-pertolongan, bantuan-bantuan yang diberikan, tapi saudara entah itu mengulang kesalahan yang sama, atau saudara sebetulnya sedang menimpakan tanggung jawab saudara yang harusnya saudara pikul karena akibat Mm. kesalahan itu saudara timpakan kepada gereja. Itu juga satu yang coping skill yang salah tentunya.
Sebetulnya gereja itu sumber apa sih buat pertolongan bagi saudara? Yang paling utama itu gereja menyediakan sumber pertolongan dalam arti saudara diberikan makanan rohani sehingga saudara bisa ada kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Dan berikutnya carilah skill yang lain untuk membantu. Entah itu masalah keuangan, entah itu masalah relasi. Dan balik lagi gereja tetap punya fungsi yang utama, yaitu setelah dia tuh bisa berfungsi kembali, kita bantu dengan coping skill ya. Yang kita tahu seperti Daud lagi ya, balik-balik ke tentang Daud bahwa depresi itu dapat ditolong dengan cara dia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Belajar untuk mengenal Tuhan, belajar untuk mengenal karakter-karakter Tuhan, dan itu akan membuat dia terhibur, dikuatkan. Oke, terima kasih loh Bu Dona untuk ngobrol-ngobrol kita. Dari podcast ini kita bisa ngerti ya, gereja jelas punya peran. Ya, Pertama, gereja harus memahami dan mengenali jemaat-jemaatnya yang mungkin sedang mengalami depresi. Tidak hanya sekedar mengatakan harus kuat, harus semangat, harus berpengharapan, tapi kita juga bisa mengenali dan melihat kalau dalam tahapan tertentu harus ada dukungan lebih yang harus disediakan ya. Bahkan mungkin di tahap yang sangat berat ya, bantuan klinis profesional psikiater itu juga menjadi sesuatu yang harus difasilitasi begitu ya. Tapi juga kita melihat bagaimana gereja itu di dalam tahap-tahap depresi yang awal maupun di dalam pasca pengobatan itu juga punya peran untuk iya, memperlengkapi mereka. betul, Ya, memperlengkapi mereka dengan coping skill yang lebih kaya, dengan firman Tuhan, dengan pengharapan yang kekal, betul. dengan Anugerah Tuhan, kepuasan dan anugerah Tuhan yang memenuhi hidup mereka. Di saat-saat seperti itulah mereka butuh. betul. Ya, ketika mereka ada kemampuan untuk bisa mendengarkan, bisa mengerti, di saat itulah kita hadir ya, Iya, seperti itu. Jadi sehingga di dalam berbagai tahapan depresi itu ya, semua itu ada support yang lengkap ya. Dan menjadi satu kesatuan bagaimana kita juga sebagai gereja membantu mereka yang iya. mengalami depresi ini ya. Baik, Bu Dona, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Untuk rangkaian podcast kita tentang depresi sudah selesai, dan nantikan untuk tema-tema podcast yang berikutnya.